Selamat pagi Samira, si tersangka, ya dokter pembuat onar, oknum dokter pembuat onar, gimana? Siap? Oke. Pertama, saya sudah mewarning, jangan bawa-bawa saya, jangan senggol-senggol saya untuk urusan yang sedang terjadi. Padahal ya netizen ya, saya itu banyak tahu gitu, apalagi setelah saya duduk dengan Kim, bagaimana si oknum dokter ini mengatasnamakan rakyat Indonesia, cenah mau review ini itu untuk kepentingan, untuk kesehatan kulit wajah rakyat Indonesia khususnya perempuan. Itu bohong ya. Itu bohong karena saya melihat beberapa owner skincare yang diancam sama dia untuk dihancurkan, akhirnya bayar, akhirnya minta direview yang baik-baik. Apakah itu yang dinamakan dia bersuara untuk kepentingan rakyat Indonesia? Itu saya ini udah tahu lama nih ya. Saya nggak mau keluar dari mulut saya karena itu bukan urusan saya. Tapi Samira dengan berita hoak di dunia maya, main sikat, main ikut campur, rumah tangga orang diurusin, mobil orang diurusin, bisnis yang nggak ada hubungan dengan skincare dihajar juga. Ini orang maunya apa ya netizen ya? Bingung saya ini, apa maunya ini? Sehat nggak sih dia itu sebenarnya? Tapi ya netizen ya, setelah saya mengamati, karena dia terus-terus onar ya dan membawa orang-orang yang nggak mau tahu di urusan ini, saya baru mengerti ternyata dengan status tersangkanya si Samira ini di Medan yang nggak diapa-apain nih, mohon maaf nih ya Polrestabes Medan, membuat dia ini menjadi sombong bahwa oh dia ini sakti gitu ya, dia ini mengucapkan yang benar, padahal kan bohong gitu, karena saya tahu ucapan-ucapan review-review dia itu berbayar, diduga berbayar ya. Ada buktinya, saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri siapa aja owner skincare yang membungkam mulutnya itu dengan transferan gitu. Kalau nggak percaya ya silahkan cross check ke Kim gitu, karena saya tahunya dari dia ya, dari dia nih. Jangan nanti abis ini kamu bikin laporan ITE lagi. Sudah ya, laporan kau dulu hadapi itu di Polresta Medan, Samira ya. Udah jangan songong kok. Nah, itu baru satu ya yang akan saya ucapkan, itu yang fakta dulu kan. Kalau Samira ini dengan kasus yang sedang terjadi di pengadilan Jakarta Selatan itu merasa jago bahwa buktikan saja, nantangin Pak Hakim, nantangin JPU, nantangin semua, padahal udah jelas dibacakan di dalam tuntutannya itu, di dalam dakwaan ya, di dalam dakwaan itu ada nama dia kesebut gitu. Kok dia onar terus gitu, seolah-olah kayak kucing punya 9 nyawa katanya gitu kan ya. Jadi gitu netizen, aku akan mirroring karena nih akhir-akhir ini dia ngedoxing saya terus untuk hal-hal hoax ya. Saya lihat juga beberapa orang di doxing, udah lagi bukan lagi fokusnya kepada review tetapi udah kepada personal, udah keterlaluan si Samira ini. Ayo Samira, kamu ngomong apa lagi? Saya baru seupil nih, saya keluarin di sini ya. Gitu netizen, aku sarapan dulu ya biar nggak gemeter nih ngomong saking jijiknya sama si Samira ini. Kok ada ya? Kok ada dokter itu kan sekolahnya harusnya waras ya. Maksudnya secara mental, secara lain-lain lah, seorang dokter itu akan menjaga dan mengobati pasien ya. Kok ada gitu dokter seperti si Samira ini? Bentar ya, aku makan kok kayak roti ini, baru sedikit nih aku ngomong. Maksud aku tuh kok bisa gitu, bukannya woles, tenang. Ini udah ada loh korban yang sedang terdakwa gara-gara terinspirasi sama dia, marah terus tak ketik komen di akun-akun manalah, komen sok jago sampai bilang alhamdulillah tersangka. Kalau orang waras nggak gitu sih, fix. Yang terhormat Polrestabes Medan, apakah dengan kasus yang sedang terjadi di Medan ini ada privilege untuk Samira ini yang sudah menjadi tersangka tetapi malah bangga menjadi tersangka? Sangat-sangat melukai orang-orang yang sedang menjadi korban doxingan Samira ini, yang ingin mencari keadilan tetapi rasa keadilannya itu belum dapat nih, karena
Apa yang terjadi sekarang, si Samira ini sudah menjadi tersangka, tetapi malah berakting seolah-olah dia ini kebal hukum. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Polrestabes Medan, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah gitu Samira, kalau gila itu jangan tanggung. Bagus, jadi aku ada alasan ya, ada alasan karena kau memulai. Aku ada alasan untuk selalu bersuara kalau si Samira ini terlibat dalam urusan terdakwa NM. Dia terlibat turut serta dalam pasal 55 yang menjerat NM di Jaksel, yang sudah diusir ya, yang sudah tidak dibutuhkan lagi keberadaannya ya. Jadi memang kalau aku duga semua huru-hara ini awalnya dari si Samira ini. Si Samira ini yang punya otak, entah dia memang wayang atau dia dalang ya, agak sulit memprediksi karena dia ini agak diduga kurang ini. Brainnya kurang berfungsi dengan normal, karena kalau seorang dokter gak akan seperti itu. Satu, kedua, Cen Kurniawan suamiku kalau kriminal minimal dia tersangka kayak kau ya, tersangka kayak kau minimal ya. Kalau dia memang terlibat dengan judol, dia tidak akan lagi rebahan main PS di rumah ini ya. Stres Samira. Mulai aku bersuara tentang keterlibatan Samira dan dia menjadi tersangka di Medan nih. Polisi Republik Indonesia jangan tebang pilih, dia tersangka ya. Selama ini aku tuh males ngeladenin dokter ODGJ ini karena aku ngerasa rendah banget harus ngeladenin orang kurang waras ya. Tapi karena dia memang berpikir cuman dia doang yang bisa ngomong, yang berani, yang punya mulut, yang udah menunjukkan terang-terangan kegilaannya, memang perlu diwarah ya. Mulai sekarang aku akan bersuara karena dia memulai. Sekarang aku akan bersuara. Pantes kau diusir sama NM di sana karena kau itu biang onar awal-awalnya kau. Jadi orang ikut-ikutan terinspirasi sama kau. Jadi aku akan pastikan di pasal 55 urusan NM ini kau terlibat. Selain itu kau udah tersangka di Medan. Jangan kau sok jago Samira. Gak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Mulai sekarang aku akan bersuara ya. War kita. Jadi ya guys, segimanapun aku memang punya masalah ya sama NM. Melihat dia seperti ini jujur aku kasihan ya, karena aku sudah tahu semua ceritanya itu bagaimana. Dia hanya ikut-ikutan dan dia hanya terinspirasi tadinya oleh si Samira ini. Ujuk-ujuk si Samira ini ikut-ikutan kepengen memeras dan gak kira-kira nominalnya. Ya aku kalau jadi si Reza juga males lah. Udah A, B, C banyak yang memeras. Kasihan fatalnya ini emang udah ada pergeseran di NM. Jadi mau gak mau dia duluan yang dilaporin. Padahal biangnya itu si Samira. Kalau kalian ya fansnya NM udah bener tuh NM ngusir dia itu udah aku setuju dia itu diusir. Karena dialah awal-awalnya biang orang menderita itu dia. Dia yang menginspirasi orang untuk review-review padahal udah dilarang. Sinting emang dia. Jadi ya guys, segimanapun aku memang punya masalah ya sama NM. Melihat dia seperti ini jujur aku kasihan ya, karena aku sudah tahu semua ceritanya itu bagaimana. Dia hanya ikut-ikutan dan dia hanya terinspirasi tadinya oleh si Samira ini. Ujuk-ujuk si Samira ini ikut-ikutan kepengen memeras dan gak kira-kira nominalnya. Ya aku kalau jadi si Reza juga males lah. Udah A, B, C banyak yang memeras. Kasihan fatalnya ini emang udah ada pergeseran di NM. Jadi mau gak mau dia duluan yang dilaporin. Padahal biangnya itu si Samira. Kalau kalian ya fansnya NM udah bener tuh NM ngusir dia itu udah aku setuju dia itu diusir. Karena dialah awal-awalnya biang orang menderita itu dia. Dia yang menginspirasi orang untuk review-review padahal udah dilarang. Sinting emang dia. Nah ini kan kalau aku udah ngoceh itu aku susah berhenti. Jadi aku harus jujur ke kalian semua. Walaupun aku gedek ya sama NM, tapi melihat dia begitu bener. Ini dari dalam hati aku kasihan. Karena setahu aku lagi main sama aku dulu dia gak punya otak kriminal memeras. Selain dia memang terinspirasi sama si Samira ini. Oh enak ya gini review-review dibayar atas nama rakyat. Ngawur kau. Aku sudah tahu tujuan kau apa. Jadi
Jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jangan, nggak bener itu. Aku sudah banyak tahu, ya apalagi aku udah duduk sama Kim ya. Terus kalau mau bikin onar apa lagi sama aku ladenin kali ini ya. Aku ladenin kali ini kau Samira. Ngoceh lah kau.